Bulan Mei, bagi sebagian merupakan bulan musim semi penuh bunga. Bagi umat Katolik, adalah waktu yang tepat untuk menghormati Maria, Bunda Yesus. Namun, ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Apakah devosi ini menyimpang dari iman kepada Kristus? Apakah bulan Maria hanyalah tradisi, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Dan bagi mereka yang bukan Katolik, mungkin ada rasa ingin tahu, mengapa Maria begitu istimewa? Tuduhan bahwa bulan Maria merupakan penyembahan berhala bukanlah hal baru. Martin Luther dan Johannes Calvin, tokoh reformasi, mempertanyakan penghormatan berlebihan kepada Maria. Di Indonesia, beberapa tetangga non-Katolik bertanya, mengapa berdoa di depan patung? Mari kita jelajahi sejarah, teologi, dan makna bulan Maria. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Di balik setiap doa, ada cerita. Di balik setiap bunga, ada iman. Di Romawi kuno, bulan Mei adalah perayaan untuk Dewi Flora, simbol kesuburan dan hidup baru. Ketika kekristenan menyebar, gereja tidak menghapus tradisi ini, melainkan memberi makna baru. Mei menjadi bulan untuk Maria, bukan sebagai dewi, tetapi sebagai Bunda Allah, yang melalui ketaatannya membawa Kristus sebagai sumber hidup kekal. Pada abad ke-13, para teolog besar seperti Santo Thomas Aquinas dan Bonaventura memperdalam peran Maria. Dalam Summa Theologiae, Thomas Aquinas menyebut Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah, yang memantulkan kemuliaan Kristus bukan menggantikannya. Lukas 1 ayat 38 mencatat kata-katanya, "Aku ini hamba Allah." Bagi mereka, Maria adalah teladan manusia yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Pada abad ke-18, Pastor Anibal Dionisio Latomia, seorang imam Jesuit, prihatin melihat kemerosotan moral di tengah kaum muda. Ia mengajak mereka merayakan bulan Mei dengan meneladani Maria, bukan untuk menyembahnya, tetapi untuk kembali kepada iman yang murni dan hidup yang kudus seperti Maria. Ketika Paus Pius VII dipenjara oleh Napoleon, bulan Maria menjadi simbol harapan yang tak dapat dipadamkan. Para umat berdoa rosario, memohon perantaraan Maria, bukan untuk menggantikan Kristus, tetapi untuk menemukan kekuatan di tengah penderitaan. Pada tahun 1965, Paus Paulus ke-6 dalam ensiklik Mense Maio menyebut bulan Maria sebagai panggilan untuk berdoa bagi perdamaian dunia. Ia menegaskan, sebagaimana ditulis dalam Lumen Gentium nomor 62, penghormatan kepada Maria tidak pernah mengurangi kemuliaan Allah, tetapi justru memuliakannya. Bulan Maria adalah undangan untuk mendekat kepada Kristus melalui ibunya. Lalu, apakah bulan Maria menjauhkan kita dari Kristus? Martin Luther, tokoh reformasi Protestan, khawatir devosi Maria menyerupai penyembahan berhala, terutama karena kurangnya perintah eksplisit dalam kitab untuk menghormati Maria. Di Indonesia, beberapa tetangga non-Katolik pun bertanya, mengapa berdoa di depan patung? Bukankah itu menyembah berhala? Gereja Katolik menjawab dengan tegas dalam Katekismus Gereja Katolik, khususnya nomor 971, penyembahan atau latria hanya untuk Allah. Para kudus menerima duoleia, penghormatan sebagai teladan iman. Dan Maria, ia menerima hyperduoleia, penghormatan istimewa, karena ia adalah Bunda Allah yang membawa Kristus ke dunia. Ini bukan penyembahan, tetapi penghormatan kepada peran uniknya, seperti Magnificatnya yang memuji Allah. Tapi tetap kita akui,
Kadang praktik seperti prosesi megah bisa disalahpahami, bahkan oleh umat Katolik sendiri. Namun di balik setiap doa rosario, selalu ada niat sederhana, yaitu mendekatkan diri kepada Kristus. Seperti pesta di Kana, Maria berkata, "Lakukanlah apa yang dikatakannya." Maria selalu menunjuk kepada Kristus seperti cermin yang memantulkan cahayanya. Gereja Ortodoks pun menghormati Maria melalui peringatan Dormition, wafatnya Maria, tanpa menyamakannya dengan Allah. Bagi mereka, Maria adalah tanda kasih Allah yang hidup di antara kita. Dan di Indonesia, devosi Maria kadang memicu rasa ingin tahu, bahkan ketegangan. Bagi umat Protestan, bulan Maria mungkin terasa asing karena kurangnya dasar Alkitabiah yang eksplisit untuk tradisi ini. Namun, Alkitab menunjukkan peran Maria, mulai dari Magnificat hingga kehadirannya di kaki salib. Devosi ini adalah tradisi gereja, bukan dogma wajib yang mengajak kita merenungkan teladan Maria. Menariknya, sahabat kita dari agama Islam juga menghormati Maria atau Maryam sebagai ibu Nabi Isa dalam Al-Quran. Meski mereka tidak merayakan bulan Maria, penghormatan terhadap kesucian Maria menjadi titik temu dalam dialog antar agama. Di daerah seperti Yogyakarta, umat Katolik dan Muslim sering berbagi ruang ziarah, seperti di Gua Maria Sendangsono, menunjukkan bahwa Maria bisa menjadi jembatan kasih lintas iman. Di Indonesia, bulan Maria hidup dalam tradisi lokal. Di Gua Maria Tritis atau Sendangsono, umat mempersembahkan bunga melati dan berdoa rosario merenungkan hidup Maria. Di paroki-paroki, kelompok umat mengadakan novena dan rosario untuk mengenang ketaatan Bunda Maria. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, generasi muda merayakan bulan Maria dengan cara baru, doa rosario online, atau diskusi iman di media sosial. Ini menunjukkan, meski dunia semakin sekuler, devosi ini tetap relevan. Saat pandemi melanda, Paus Fransiskus mengajak umat dunia untuk berdoa rosario bersama, memohon perantaraan Bunda Maria untuk keselamatan dunia. Di daerah dengan mayoritas non-Katolik, devosi Maria kadang disalahpahami sebagai penyembahan patung. Namun, umat Katolik bisa menjelaskan, patung hanyalah pengingat, seperti foto keluarga atau foto-foto lainnya. Yang utama adalah doa yang menghubungkan kita dengan Kristus melalui Maria. Seperti dikatakan dalam Lumen Gentium nomor 66, Maria adalah teladan iman dan kasih yang mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Kristus. Bulan Maria bukan tentang menyembah manusia biasa. Ini tentang mengenali kuasa Allah dalam ketaatan seorang hamba. Melalui Maria, kita melihat bahwa manusia biasa bisa menjadi tempat tinggal Allah, seperti yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik. Maria adalah pengantar kepada Kristus yang membawa kita kepada Bapa. Dan di dunia yang penuh keraguan, bulan Maria adalah panggilan lembut untuk kembali kepada iman yang benar. Kita tidak menyembah Maria, tetapi kita bersyukur atas hidupnya yang menjadi jembatan menuju keselamatan. Baik Anda Katolik, non-Katolik, atau hanya orang yang penasaran, bulan Maria mengundang kita semua untuk merenungkan makna pengabdian. Jangan biarkan dunia mengaburkan kebenaran. Di bulan Maria ini, mari berdoa, merenung, dan berdialog. Temukan sendiri bagaimana Maria menunjuk kepada Kristus. Bersama Petrus di Awam Tebar Garam, kita mencari, menggali, dan menemukan. Dalam Temaram, berpikir semakin mendalam.